Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Puji syukur kita bisa bertemu pada acara di siang hari ini, yaitu bersosialisasi pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di sekolah, yaitu budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Evi Wijayanti. Acara ini digagas untuk memenuhi tahapan CGP angkatan ke-11 dari kelas 100A. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam kesempatan hari ini. Ini membuktikan bahwa kita tetap belajar ya. Jadi di kesempatan berbahagia ini kita akan berbagi budaya positif bersama Ibu Evi. Selawat dan salam semoga tersampaikan kepada beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai untuk mengawali kegiatan pada hari ini, kepada Ibu Sania selaku pelaksana tugas kepala sekolah di SD Negeri Kebonwaris, monggo untuk menyampaikan arahan atau bimbingan kepada beliau Bu Sania, dipersilakan. Terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SDN Kebonwaris 1 yang saya hormati, terima kasih panjenengan sudah menghadiri undangan kami dalam rangka memberikan kesempatan kepada Ibu Evi untuk menyampaikan diseminasi budaya positif, yaitu tentang pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di sekolah. Mari bersama-sama kita niatkan kegiatan kita pada siang hari ini untuk menambah ilmu, kemudian juga untuk mengupgrade kemampuan kita, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa-siswi kita di SDN Kebonwaris ini. Mudah-mudahan apa yang panjenengan sampaikan, yang panjenengan berikan kepada anak-anak itu nantinya akan menjadi tabungan panjenengan di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keikhlasan, diberikan kekuatan untuk mendampingi anak-anak kita belajar mencari ilmu untuk bekal di masa depan mereka. Yang berikutnya, Bu Evi, kami sampaikan terima kasih sudah sudah menyiapkan materi pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti apa yang diberikan Bu Evi bermanfaat untuk kita semuanya. Hari ini kita saling sharing, saling berkolaborasi, mencari dan menemukan hal-hal baru dalam pembelajaran kita, agar pembelajaran kita yang kita berikan kepada anak-anak menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kita buka kegiatan siang hari ini, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi arahan dari Bu Saniatul Masuro selaku pimpinan di SD kita ini. Selanjutnya, apa sih keyakinan kelas budaya positif? Mari kita sambut. Kita beri kesempatan kepada Ibu Evi selaku CGP angkatan ke-11 untuk menguraikan apa itu budaya positif, keyakinan kelas dan penerapan yang pernah dia lakukan. Kepada Ibu Evi Wijayanti SPD, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran saat ini. Mungkin karena banyak tugas, jenengan
masih sanggup menyempatkan diri untuk hadir di acara saya ini dalam menyampaikan budaya positif. Saya sebagai CGP mendapat tugas untuk menyampaikan sosialisasi pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di sekolah kita. Nah, kita ini masih sama-sama dalam tahap belajar nggih Bu. Jadi kita sersan aja, serius tapi santai, nggih. Nah, tolong next Pak Eri. Nah, apa yang akan kita pelajari tentang konsep inti budaya positif? Ada 8 bab subbab pembelajaran yang kita pelajari. Pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Apakah itu? Nah, kita simak ya Bapak Ibu, siap? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru itu? Nah, kita lihat di sini. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jika di kurikulum K13 kita melakukan pembelajaran dengan saintifik, tapi tidak di kurikulum ini. Kita melakukan pembelajaran dengan berdiferensiasi, menyesuaikan minat, bakat, dan apa yang ingin dipelajari murid. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu harus menghamba pada murid. Menghamba itu bukan berarti kita itu menyembah, enggak, tapi kita melayani murid dengan sepenuh hati. Melakukan, next ini. Sekarang kita belajar tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, pada mungkin jenengan semua pernah merasakan waktu kita masih berada di SD, masih berada di sekolah dulu. Kita itu pertama sering ilusi guru mengontrol murid. Jadi bagaimanapun murid itu pasti tunduk kepada guru. Wes masih tak kongkon apa? Wes itu loh, pasti murid itu nurut. Tapi itu konsepsi yang salah ya. Setiap murid itu mempunyai karakter yang unik, keinginan yang berbeda satu sama lain. Tidak bisa adanya guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini dulu itu kita sering mengkritik murid. Entah itu murid kurang mampu, kurang pintar, kurang apa. Itu dengan tujuan membuat dia itu merasa bersalah dan akhirnya mau belajar lebih dan lebih. Tapi tidak demikian Bapak Ibu, itu membuat posisi murid itu down. Jadi mereka itu tambah kehilangan minat untuk belajar yang sebenarnya. Dan ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini mungkin baik ya, penguatan positif, kita beri hadiah tentang jika murid berhasil melakukan sesuatu hal yang baik ya. Mungkin jenengan pernah merasakan. Ada yang Bapak Ibu di sini yang pernah diberi permen atau apa sama gurunya? Nah, dengan tujuan itu untuk meningkatkan prestasinya. Tapi jika hal itu hadiah berupa permen apa tidak diberikan, otomatis kita itu akan merasakan nggak dikasih hadiah lagi loh. Itu nanti akan membuat kita merasa ketergantungan. Nah, sekarang kita belajar ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa.
ini yang terjadi kadang itu kepada anak kita. Wis nak, sampean itu harus seperti ini. Kalau enggak, kamu itu akan seperti ini ya. Itu tidak boleh juga ya, Bapak Ibu. Next, Pak Erik. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini bedanya. Stimulus respon dengan teori kontrol. Stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama. Tetapi di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, jadi manusia itu kebutuhannya nggak harus sama ini terus. Jadi kita itu makhluk yang unik, berbeda. Jadi kembali lagi itu, kita boleh berbeda, itu boleh, dan saling menghormati itu juga boleh. Semua orang melihat hal ini. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Sama ya intinya, kita itu nggak harus sama gitu loh ya. Terus ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah, tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kita itu mempunyai minat, bakat, keinginan, apapun yang tentang dunia itu ada kalanya itu tidak sama. Jadi bagaimana untuk menyikapinya? Kita itu harus mengerti, oh orang ini tuh murid ya, yang saya bicarakan, murid itu seperti ini, murid yang lain seperti ini. Nah, makin banyak variasi itu makin mewarnai dunia pendidikan. Keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, Bapak Ibu, waktu kecil pernah enggak jenengan itu dimarahi oleh Bapak dan Ibu guru jenengan? Nah, mungkin karena tidak mengerjakan PR ya, atau apa. Tapi kan jenengan itu pasti mempunyai tujuan tersendiri ya. Ingin apa, keinginan itu apa, kan ada keinginan yang belum terpenuhi, apa. Nah, jenengan itu waktu itu kan mungkin berusaha mengungkapkan, ini loh saya itu ingin seperti itu. Ya. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini hal yang menarik. Tapi di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sekarang, jenengan semua minta tolong saya untuk mengambil benda yang ada di sekitar jenengan, mungkin berupa minuman, atau makanan, atau buah. Jenengan genggam. Nah, jenengan berpasang-pasangan. Jenengan cari pasangan satu sama lain. Nah, sampun? Ya. Untuk Bapak Ibu yang sedang memegang buah jeruk, jenengan bayangkan ya Pak Maful, lanjutkan gitu. Jenengan bayangkan, jenengan kedua tim ini berada di sebuah gurun pasir. Bagaimana keadaan gurun pasirnya? Panas, tepat sekali. Tidak ada makanan, sehingga jenengan itu harus mempertahankan bahan makanan yang jenengan miliki. Nah, di satu sisi ada seorang teman yang ingin mendapatkan makanan juga. Coba dengan cara merayu ataukah apa? Monggo jenengan lakukan sekarang. Apakah? Nah, bagaimana Pak? Iya Bapak Mahful, bagaimana? Nah, kita pertahankan. Nah, hal itu dapat menjadi
kekuatan kita untuk mengontrol diri kita sendiri. Ya. Karena bahan makanannya itu cuma dapat untuk kita nikmati sendiri, tidak bisa untuk berbagi untuk orang lain. Jadi kita pertahankan sendiri. Jadi kitalah yang bisa untuk mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan atas kehendak orang lain atau pengaruh-pengaruh yang ditebarkan oleh orang lain. Nah, selanjutnya pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah, tadi ya, kalau minta tolong dong, itu apa? Makanannya dibagi ke saya. Nah, itu bujukan. Kalau tidak bisa, langsunglah marah si anak itu ya. Nah, itu tapi di dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sekarang yang terakhir, stimulus respon, model berpikir menang kalah, tapi tidak di teori kontrol. Kita berpikir menang dan menang, solusi win-win, ya, win-win solution. Nah, sekarang kita belajar tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif, Bapak Ibu? Nah, kita lihat, disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Jadi disiplin positif itu berasal dari dalam hati peserta didik kita. Proses intrinsik, ya, berasal dari dalam, dorongan yang berasal dari dalam, bukan ekstrinsik. Jadi, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, apa itu nilai-nilai universal, kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang kita sepakati bersama, bertujuan untuk membuat kesepakatan itu, ya, itu nilai-nilai yang terbaik yang disepakati oleh banyak orang, seperti itu. Next, Pak Erik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi. Pertama, kita sudah mengetahui ya, di kurikulum Merdeka ini ada profil belajar Pancasila. Yang di dalamnya adalah beriman dan bertakwa. Ini termasuk apa, Bu? Kalau di kurikulum 13, beriman dan bertakwa termasuk apa? Religi. Ya, benar sekali. Terus, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini berkebinekaan global. Jenengan tahu sendiri, di dalam negara kita terdapat berbagai macam suku, budaya, bangsa, agama, dan bahasa yang tentunya berbeda satu sama lain. Maka kenapa di sini itu kok diangkat kebinekaan global pada profil pelajar Pancasila? Karena untuk menghargai sesama budaya kita. Jadi untuk merekatkan kesatuan kita sehingga kita menjadi manusia yang rukun, yang bersatu dalam negara NKRI. Gotong royong. Nah, ini
ini prinsip yang dari dahulu diterapkan oleh nenek moyang kita. Mungkin di daerah kita ini kalau ada orang yang membangun rumah atau masjid, biasanya itu kan kalau orang Jawa itu bilang duduk pedemi. Iya seperti itu. Ya. Nah, itu juga salah satu dari gugur gunung nggih leres Bu Sri. Itu juga salah satu dari bentuk gotong royong masyarakat kita. Nah, kenapa tidak kita terapkan pada anak didik kita sehingga mereka mampu berkolaborasi, bekerja sama dalam pelajaran, dalam memperbaiki lingkungan sekitar, membersihkan lingkungan sekitar. Nah, sekarang mandiri. Mandiri adalah mengerjakan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab, dikerjakan dengan sebaik-baiknya, tanpa menyepelekan apa yang dia kerjakan. Untuk kreatif dan bernalar kritis. Ini tentunya kita ingin mempunyai peserta didik yang mempunyai kemampuan berpikir dengan baik, membacakan ide-ide mengungkapkan ide-ide yang mereka miliki. Nah, sekarang kita beralih pada Ibu Primary Years Program. Nah, ini apa? Ini program yang ditujukan untuk anak-anak di usia 8 sampai 12 tahun. Apa aja isinya? Pertama, toleransi, hampir sama ya. Rasa hormat. Nah, tentunya kita juga ketika kita ingin dihormati, kita harus menghormati orang lain terlebih dahulu. Jadi kita mengajarkan kepada siswa kita hal yang tidak mencela orang lain, tidak merendahkan orang lain, seperti itu. Integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, juga merasakan penderitaan tepatnya itu penderitaan orang lain. Nah, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, selanjutnya keterampilan hidup. Di dalam ini nilai-nilai kebajikan yang dapat kita ambil yaitu dapat dipercaya, amanah kalau dalam Islam ya. Terus lurus hati. Jadi walaupun pendiriannya digoyangkan dengan hal-hal yang lainnya yang membuat dia tergoda, tapi dia itu langsung tetap teguh pendirian. Ya, benar. Pendengar yang aktif. Jadi ketika mendengarkan kita itu tidak anak-anak itu tidak inginnya kita itu ketika kita menjelaskan pelajaran kita ingin anak itu ikut aktif, bertanya jawab, mengajukan usulan atau dan sebagainya. Lanjut, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Next, Pak Erik. Nah, di sini ada cerita, narasi tentang seorang guru. Nah, kita monggo, siapa yang mau membacakan? Bisa siapa yang ingin membacakan? Bu Nuri? Monggo. Nggak kelihatan. Siapa? Oh, kelihatan. Monggo. Apa bisa sambil berdiri juga ya, nggak apa-apa? Sini Bu. Ini mungkin untuk kita dan saya sendiri. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat
surat peringatan atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan, baik murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, atau menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya? Ketiga-tiganya. Terima kasih Bu Nuri. Nah, jadi ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Mungkin ketika kita hadir di sekolah untuk bekerja, nah kita itu biasanya mengusahakan tepat waktu, nggih. Nah, kalau kita berperilaku seperti itu, teori apakah yang ingin mendasari kita? Apakah ingin mendapat imbalan? Apakah berasal dari luar atau dari diri kita sendiri? Nah, next Pak. Nah, ini motivasi masih berhubungan dengan tadi, nggih. Motivasi perilaku manusia. Nah, itu ada dua, Pak. Jika jenengan datang ke sekolahan dengan murid mungkin juga ya, bisa berlaku ke murid juga ini. Tapi untuk bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu masih termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Tapi jika Anda ada murid yang datang ke sekolah untuk mendapatkan imbalan, hadiah atau penghargaan dari orang lain, mungkin bisa berupa pujian, itu juga masih berasal dari intrinsik, motivasi intrinsik. Tetapi jika Anda atau murid datang ke sekolahan untuk menghargai diri kita sendiri, misalnya kita sebagai para pelaku pendidikan, saya ingin sebagai guru untuk menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Nah, itu sudah termasuk ke dalam motivasi intrinsik. Mengapa kok bisa seperti itu? Karena motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri kita. Motivasi yang nggak usah dapat hukuman atau hadiah, tapi kita sendiri yang menanamkannya. Nah, itu disebut motivasi intrinsik. Next Pak Erik. Disiplin bermakna positif. Nah, ini perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita simak di sini. Nah, pertama hukuman. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Jadi, lawang tiba-tiba itu otomatis tujuannya itu agak rancu ya. Jadi contohnya, anak mencoret-coret buku milik temannya. Nah, otomatis anak itu ada yang memberi hukuman, anak itu berlari lapangan loh. Terus itu tidak seimbang, ada keseimbangan antara yang diperbuat anak dengan akibatnya, nggih. Yang seimbang, jika anak-anak itu mencoret-coret buku temannya, itu harusnya dia mengganti leres bukotima, mengganti buku temannya. Nah, ini murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi yang memberi hukuman itu tiba-tiba gurunya yang memutuskan, kamu tidak memakai sepatu berwarna hitam, jadi sekarang lepas sepatumu, kamu belajar tanpa sepatu. Loh, otomatis anak itu ada
rasa kaget yang dialaminya. Terus yang selanjutnya bersifat satu arah. Seperti yang saya jelaskan barusan, itu berasal dari guru. Jadi murid itu tidak berkehendak apapun, cuma terpaksa wis diem, nggih Pak, iya Pak. Nah, menerima apa yang hukuman yang diberikan oleh gurunya. Nah, terus hukuman dapat berupa fisik dan psikis. Lah, yang fisik tadi mungkin siswa disuruh lari-lari lapangan. Lah, psikisnya ketika dia merasa bersalah ya, ketika dia bersalah, terus otomatis banyak orang yang melihat. Nah, dia itu juga akan terkena pada psikis. Tujuannya mungkin memberikan efek jera pada murid tersebut, tapi tidak seperti itu Bapak Ibu. Itu akan selalu diingat dalam memori siswa. Saya itu dulu pernah dihukum guru ini, saya tidak suka sama guru ini. Nah, otomatis akan menyebabkan rasa benci, rasa tidak suka pada pendidik. Nah, kalau begitu kan sayang. Nah, ini sekarang setelah dari hukuman kita berada di konsekuensi. Konsekuensi itu merupakan kesepakatan yang bersifat terencana, disepakati sesuai peraturan. Nah, sebelum membuat menghukum murid yang bersalah, itu membuat aturan dulu, disepakati sesuai peraturan. Oh, ada peraturan seperti ini, sepakat kalian? Otomatis siswa karena ada rasa sungkan ke gurunya, bilang sepakat, seperti itu. Ketika ada anak yang melanggar, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kamu itu kok bolak-balik seperti ini? Nah, seperti itu. Terus sikap guru selalu memonitoring murid. Kamu itu melanggar seperti ini bolak-balik. Tetapi Bapak Ibu, itu tidak ada proses restitusi. Jadi tidak ada penyelesaian dalam diri murid. Ya, dibiarkan seperti itu saja. Tapi beda dengan proses restitusi. Nah, proses restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Misal, kamu itu gini nak, kamu ini sudah berbuat salah apa enggak? Terus apa yang akan kamu lakukan ke depannya untuk memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu. Proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri ini tadi. Nggih. Jadi solusi solusi atas kesalahan murid itu murid sendiri yang memecahkan solusinya. Terus kamu bagaimana ke depannya untuk memperbaiki hal seperti ini? Nah, seperti itu. Jadi murid itu disuruh memikirkan untuk memperbaikinya itu bagaimana, seperti itu. Idenya tidak berasal dari guru, melainkan berasal dari murid yang berbuat salah itu sendiri. Next, Pak Erik. Sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kita simak jawabannya. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak. Berarti abstrak itu mudah dipahami oleh murid. Bisa memahaminya itu bisa secara mudah lah. Kita itu harus seperti ini. Nah, kenapa kok bisa bersifat abstrak? Karena berupa pernyataan universal. Pernyataan yang disepakati bersama yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Terus dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan positif itu seperti ini Bapak Ibu. Kita membuat keyakinan kelas, contoh. Ini kalimat negatif. Tidak boleh berbohong. Jadi kalimat positifnya seperti apa? Tidak mengandung kata tidak. Ya benar. Tidaknya dihilangkan. Kebalikan dari berbohong itu jujur. Jadi
harus jujur seperti itu atau jujur itu. Nah, terus ini sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jika kita melakukan keyakinan kelas, kita tidak usah melakukan beberapa poin yang banyak, misalkan 20 poin atau 30 poin. Kita cukup saja melakukan 5 atau sampai 7 supaya anak-anak itu mudah menerapkannya dan mengingatnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kita antara kelas yang satu dengan kelas yang lain, keyakinan kelas itu bisa berbeda. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berasal dari ide-ide siswa itu sendiri. Pertama, kalian ingin apa di kelas ini? Ingin menciptakan kelas yang bagaimana? Apakah kelas yang apa? Kelas yang diinginkan kalian, yang dimimpi-mimpikan kalian itu seperti apa? Nanti akan terwujud. Oh, saya punya ide ini. Nah, diletakkan di kertas kecil seperti itu. Lanjut Pak Erik. Terima kasih. Nah, ini. Ya, seperti itu ya. Nah, itu masih kalimat yang bagus saya. Tidak boleh berbohong itu harus diganti dengan kalimat positif. Nah, bagaimana kalimat positif? Tidaknya dijelaskan berbohongnya itu lawan katanya. Apa lawan katanya berbohong? Nah, next Pak Erik, ini contoh keyakinan kelas yang saya buat awal pertama anak-anak masuk ke kelas 2. Next. Nah, setelah itu kita minta kepada anak-anak untuk menuliskan di selembar kertas kecil-kecil yang akan ditempelkan di depan papan kelas anak-anak. Nah, setelah itu kita seleksi, kan banyak Bu ya, Pak ya. Kita seleksi, kita ambil perkataan yang sama, kita cabut, terus sampai kepada inti keyakinan kelas itu. Lanjut Pak Erik. Nah, setelah tersusun keyakinan kelas, kita meminta anak-anak untuk menandatangani keyakinan kelas tersebut. Nah, loh, kalian sudah menandatanganinya, otomatis mereka bisa melaksanakan dengan tujuan mereka bisa melaksanakan dengan baik. Lanjut. Ini salah satu contoh keyakinan kelas. Ini saya ambil di kelas saya. Pertama, datang tepat waktu. Nah, saya waktu itu memberikan penjelasan kepada anak-anak, datang tepat waktu itu seperti apa? Datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu saya jadikan kesepakatan untuk mereka. Terus memakai seragam rapi dan lengkap dengan atribut. Jadi apa ya, jika contohnya seperti hari Senin, mereka harus memakai dasi dan sabuk serta sepatu yang berlaku saat hari itu juga. Ketiga, mereka mengemukakan ide untuk menghormati orang lain. Keempat, menjaga kebersihan. Mungkin kita ajari hal yang kebetulan saya di kelas rendah. Jadi ini kalau ada sampah, mungkin ya guru itu menghimbau, ayo kita ambil, terus kita buang ke tempat sampah. Yang kelima, gembira, aktif, dan disiplin saat mengikuti pelajaran. Keenam, saling
menolong, dan ketujuh jujur tadi yang kita bahas. Next, Pak Erik. Saatnya ice breaking. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya punya, supaya dingin ya Bapak Ibu, supaya tidak ngantuk. Saya punya permainan ice breaking. Saya akan menyebutkan satu kata. Ya. Saya akan menyebutkan satu kata. Seumpama kita baju Pak Langgeng itu merah, ya. Berarti huruf akhir pada kata merah itu huruf apa ya, Bapak Ibu? H. Nah, jadi merah Pak Langgeng. Nah, seperti itu. Pak Langgeng langsung memberikan apa ya? Kata respon, ya. Respon menggunakan merah, kan terakhir H. Jadi Pak Langgeng harus menyebutkan kata yang awalnya ada huruf H-nya. Bisa ya? Siap ya? Siap Bapak Ibu? Ya. Ini terus ketika Pak Langgeng sudah selesai soal merah, hutan, leres busring nggih. Terus Pak Langgeng menyebutkan nama temannya yang lain. Dan temannya yang lain, hutan N, apa narsis tentang apa ya? Kalau bisa itu menyambung kalimatnya, tapi kalau tidak bisa ya tidak apa-apa sih. Siap? Dari saya dulu nggih. Oke. Boleh dua kata, boleh satu kata. Kata, iya. Boleh dua, boleh satu. Ya, huruf terakhir. Ya. Kata Pak. Wes. Siap? Kejujuran, Pak Mahful. Nangisan. Lanjut, siapa yang mau disebut? Nuri. Nuri itu siapa? Indo. Ya? Kota Palanggeng. Anda sih. Kota kan kota Bu ya. Ya, Kak Palanggeng. Katok. Katok. Jenengan mau siapa? Jenengan mau menyebut nama siapa? Pak Anang. Pak Anang. Katok, K belakangnya. Kalau dua. Komedian Pak Heri, monggo Pak Heri. Belajar Pancasila. Berakhir huruf S juga Bu Sri. Nasi goreng. Nasi. Siapa Bu Sri? Bukot. Siapa kamu? Nasi. Nasi. Kata boleh cari berapa dua kata boleh. Iya, awalnya huruf I. Awalan I. Bukan. Ibu, sebutkan lagi. Siapa? Pak Anang. Ayo. Umum. Ya, Bu Eka. Makan. Ya, lanjut. Next. Negara. Next, siapa yang mau dipilih? Yang belum? Ayam goreng. Siapa Bu Bella? Ayam goreng. Oke. Grandong, katanya Bu Rizka. Ya Allah. Terus siapa next? Pak Rofik. Pak Rofik? Gusi. Gusi. Jusi. Oh, Jusi. Next siapa Pak Rofik? Bu Erna?
Ikan. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Oh, iya. Ada satu lagi, Bu Erna. Bu Erna, Bu Lulu belum ya? Iya. Apa? Nasi. Ikan. Panas. Lanjut. Pak Yaya. Oh iya. Sudah, terima kasih. Sekarang kita kembali ke laptop. Waduh. Nah, kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, apa sih kebutuhan dasar manusia itu, Pak, Bu? Makan. Terus? Tidur. Pakaian. Terima kasih, Bu Sri. Apalagi? Nah, kita lihat ke PPT ini. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kebutuhan dasar itu sesuatu yang kita inginkan. Nggih. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Jadi, jangan disalahkan anak itu berbuat nakal, jahil ke temannya. Itu mungkin bisa disebabkan oleh kebutuhan dasarnya yang belum bisa terpenuhi. Nah, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu tujuannya sebenarnya. Lanjut, Pak Erik. Nah, ini ada berapa sih kebutuhan dasar itu? Nah, kita simak ya, Bapak Ibu di sini. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Katanya Bu Sri tadi, makan. Seperti itu ya, Bu Eka ya. Ya, karena keadaan lapar mungkin G. Ya, tapi ya itu benar. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan itu kebutuhan yang paling mendasar. Nah, kebutuhan kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, itu juga termasuk ya, kolaborasi itu menjadi bagian dari kelompok. Jadi selain keluarga, kebutuhan kasih sayang itu antara teman, antara murid, itu perlu diperhatikan juga. Yang ketiga, penguasaan, power. Nah, meliputi harga diri. Tentunya kita tidak ingin harga diri kita itu diinjak-injak, dipermainkan oleh orang lain. Begitu juga yang dirasakan oleh murid kita. Mereka tidak mau harga diri mereka itu diinjak oleh orang lain, dipermainkan. Nah, keinginan untuk dianggap memimpin itu pada dasarnya ada pada diri kita masing-masing. Entah itu memimpin diri sendiri, entah itu memimpin kelompok, itu pasti ada. Berprestasi. Siapa sih yang tidak ingin jika kita atau murid kita itu berprestasi? Pasti semua ingin diakui dan didengar. Nah, yang keempat, kebebasan, freedom. Pertama, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dari dirinya. Jadi, kebebasan itu keinginan untuk rasa untuk bebas, bisa mengendalikan diri sendiri, mencoba-coba hal yang baru. Aku ingin tahu itu apa, ini apa. Loh, mungkin dia berbuat kesalahan itu mungkin karena hal-hal seperti itu. Rasa ingin tahunya yang besar. Terus kesenangan. Nah, pasti setiap orang memerlukan bermain, humor, antusias, tertawa.
Lanjut Pak Erik. Posisi kontrol guru. Nah, ini ada 5 Bapak Ibu. Pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir manajemen. Next Pak Erik, kita bahas satu persatu nggih. Nah, ini langsung pada contohnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap topi saat upacara bendera. Ini saya mengalami hal ini pada murid saya. Nah, itu mereka serta merta nggak karena saya ingin melakukan ini melakukan kesalahan. Enggak, pasti itu mempunyai tujuan yang ingin mereka sampaikan dari pelanggaran-pelanggaran tersebut sebenarnya. Nah, bagaimana posisi penghukum kita sebagai guru penghukum ini? Guru yang sadis ya, yang dijadikan momok bagi murid kita. Pertama, ketika anggaplah tidak membawa topi ini ya. Nah, ketika ada kasus yang tidak membawa topi, mungkin kita dahulu pernah melihat teman kita atau apa, kamu tidak membawa topi, jadi kamu harus hormat kepada bendera selama 1 jam. Lah, kalau seperti itu apa tujuannya? Topi dengan hormat ke bendera selama 1 jam. Nah, itu upaya memberikan hukuman fisik maupun psikologis agar mungkin tujuannya agar anak itu tidak melakukan hal yang sama ya. Iya, katanya Bu Kotima itu ben kapok. Nah, tetapi mungkin iya bisa menyebabkan biar kapok, biar wis tidak terulang lagi. Tetapi ada hal yang kita perhatikan akan menyebabkan psikis anak itu menjadi terluka, terus tidak menyukai guru. Aku benci ambek guru iku loh tahu menghukum aku seperti ini, teringat sampai dia dewasa. Nah, yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini biasanya gurunya nyedek nang murite, terus dengan nada yang kalau orang Jawa itu melas. Nah, ini kata-kata, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak, seperti itu. Lanjut Pak Erik. Kasihan gurunya kalau seperti itu ya. Nah, ini ada posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini biasanya mendekat ke murid sambil mungkin memeluk ya, biar ayo dong ikut sebagai gimana sih posisi kita sebagai teman itu? Wis ngerangkul, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya, sekali ini saja ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini tidak ada kejelasan anak itu disuruh seperti apa nantinya, wis pokoknya dijadikan teman, biar mungkin tujuannya juga sama supaya tidak melakukan hal-hal yang seperti diperbuat tadi. Tapi kalau seperti ini, anak itu akan menganggap remeh ya. Mungkin, halah guru saya itu tidak apa-apa kalau gitu. Wis santai, tak ulangi meneh ya itu. Takutnya seperti itu. Terus posisi pemantau. Posisi pemantau itu mengingatkan pada aturan-aturan, memantau kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Ini ekspresinya itu datar, tapi sambil mengingatkan kepada aturan yang telah dilanggar. Contoh seperti ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi. Lah, otomatis kan siswa kalau seperti itu, halah wis disarana guru seperti ini, wis gampang kok guruku lak nyarano meneh. Nah, itu bukan tumbuh dari hati peserta didik kita sendiri, tapi masih dari hati dari ide-ide guru yang menyarankan. Lanjut. Tetapi kalau ini posisi manajer.
Nah, ini posisi yang mungkin sangat tepat dari posisi kelima posisi tadi ini mungkin yang menurut saya paling tepat. Nah, pertama-tama guru jika ada anak yang tidak membawa topi, menanyakan dulu, apa alasannya? Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, ini lewat kata-kata terakhir, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Otomatis si siswa itu akan berpikir, ya apa ya, aku melakukan kesalahan itu seperti ini, bagaimana saya memperbaikinya? Nah, itu baru berasal dari intrinsik, penyelesaian masalah yang berasal dari diri siswa itu sendiri, bukan dari luar. Lanjut Pak Erik. Nah, kita lakukan tanya jawab lagi ya. Ini mengenai posisi kontrol tadi 5 ya. Ada manajer, ada penghukum, ya, ada sebagai teman dan lainnya. Nah, ini kita mulai jawab. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu apakah posisi rasa bersalah? Apakah penghukum? Ya, benar Bapak, itu merupakan posisi pembuat rasa bersalah. Ya, kecewa sekali. Nah, dengan adanya kata-kata seperti itu. Next. Ini ada lagi posisi kontrol, apakah aku patuhi aturannya? Saya atau kamu meresum buku, patuhi aturan saya, atau kamu meresum buku pelajaran. Sambil seperti ini ya, biasanya gurunya. Posisi kontrol apa? Penghukum apa? Nah, penghukum. Lanjut. Benar sekali. Lanjut. Nah, ini. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Si murid, manajer. Di sini si murid disuruh untuk memikirkan kalau ada masalah yang dia perbuat, bagaimana dia menyelesaikannya, berasal dari diri manajer, diri anak itu sendiri. Lanjut Pak Erik. Posisi kontrol apakah aku? Nah, ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu teman. Next. Ya, please deh, ada kata-kata seperti itu ya. Ya, benar Pak Eri. Kalau sekarang ini, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi apa? Pemantau. Terima kasih Bapak Ibu. Next. Segitiga restitusi. Ini penyelesaian masalah dengan 3 tahapan. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini berasal dari diri siswa. Apa saja langkah-langkahnya? 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Seperti apa contohnya? Monggo. Nah, ini apa yang dimaksud dengan menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat ini kata-katanya. Jadi, ketika menstabilkan identitas, kita itu membuat siswa untuk merasa tenang, sehingga siswa yang setelah melakukan kesalahan mungkin pertama-tama malu, ditutupi, tujuannya akhirnya bisa terbuka pada kita, menceritakan kejadian sebenarnya. Nah, ini kata-katanya. Berbuat jujur itu wajar. Nah, pertama. Kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ketiga,
ibu atau bapak juga pernah melakukan seperti itu. Ini apa ya? Sebagai menenangkan murid ya. Terus yang keempat, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kelima, kamu berhak merasa begitu. Nah, seperti ini, menstabilkan identitas. Next, Pak Langgeng, Pak Erik. Validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah itu digunakan untuk mengetahui alasan, apa alasan dari siswa telah melakukan kesalahan. Jadi apa sih yang diinginkan? Kebutuhan apa yang belum dipenuhi? Contoh, nah ini pengertiannya. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Nah ini kata-katanya. Kamu pasti punya alasan mengapa hal itu kamu lakukan. Mungkin seperti itu. Terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus yang lanjutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lanjut keempat. Yes. Menanyakan keyakinan. Ini yang terpenting dari segitiga restitusi. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, kembali lagi tadi, berasal dari dalam diri kita. Contoh kata-katanya, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah itu, jadi mereka itu diminta berpikir untuk memperbaiki kesalahan mereka. Next, Kak Erik. Nah ini apa ya? Contoh penerapan segitiga restitusi. Ketika seorang anak yang lupa membawa topi dan terlambat saat upacara. Nah, kita hadap apa ya? Kita panggil mereka secara pribadi, tidak di depan khalayak umum untuk menjaga privasi mereka. Kita tanyain, kita validasi. Nah, sekarang kamu menyadari bagian mana yang kamu Nah, kita tanyakan keyakinan apa yang diperbuat anak itu, yang dilanggar oleh anak itu. konsekuensinya. Nah, kira-kira sikap Nah, sekarang ini restitusi atau penyelesaian masalah. memperbaiki kesalahan. Nah, ide itu berasal dari siswa. Saya akan seperti ini, memperbaiki seperti ini. Nah, sekali itu yang bagus. Berarti mulai besok kamu lakukan seperti itu ya nak ya. Semangat. Aku yakin pasti kamu bisa memperbaiki kesalahan ke depan. Ya, sekarang kamu kembali ke kelas. Nah, selesai sudah. Next. Nah, ini pendapat anak setelah melakukan restitusi bersama guru. Next. Nah, kesimpulannya, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung. Jadi tidak hanya guru dan siswa saja. Jadi seluruh pemangku kepentingan perlu saling mendukung.
menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka orang yang memimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya positif di lingkungan sekolah. Yang mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat, sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Standar pendidikan nasional. Next. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada Pak Heri. Demikian tadi presentasi dari Bu Evi Wijayanti SPD yang telah menyampaikan budaya positif dan penerapannya sehingga menjadi sebuah keyakinan di kelas yang nantinya akan menjadi sebuah keyakinan di kelas itu, sehingga bisa dibangun budaya yang positif. Kira-kira itu. Barangkali sesi berikutnya ada sesi pertanyaan, monggo. Tanya jawab. Nggih. Pak Langgeng, bila silakan. mana ada hal yang kurang bisa ditanyakan lebih lanjut atau berbagi pengalaman, disilakan kepada para peserta. Ya, Pak Langgeng, silakan. Monggo berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau nanya Bu, di dalam suatu kelas pasti ada salah satu siswa yang bandel, sering ngerjain temennya, sering gangguin ya. Bagaimana penerapan langkah-langkah segitiga restitusi pada kasus tersebut menurut Anda gimana? Ya. Terima kasih Pak Langgeng atas pertanyaannya. Pertanyaan yang luar biasa sekali. Boleh langsung dijawab. Ya, tepuk tangan untuk Pak Langgeng. Mungkin selalu aja ada di kelas kita ya. Mesti setiap turun temurun di kelas kita itu mesti ada anak yang apa ya? Turun temurun. Ada anak yang bandel ya, selalu mencari permasalahan. Terus nggak ada apa-apa, dia jahil ke temannya. Ya, salah satunya seperti itu, Bu Sri. Nah, bagaimana cara kita mengatasi hal-hal tersebut? Ini menurut saya, mungkin ada yang ingin menjawab sebelum saya memberikan jawaban? Sudah? Ada yang ingin menjawab, Bu? Tidak ya, saya berikan jawaban. Nah, jika kita mempunyai murid yang bandel dan selalu bikin ulah, intinya ya, seperti itu ya Pak Langgeng. Pertama-tama kita panggil anak itu, tidak di depan umum. Jadi di ruangan tersendiri kita kita tenangkan anak itu, terus kita tanyai, supaya anak itu mau bercerita dengan kita. Nah, mungkin kesalahan itu tidak hanya kamu lakukan sendiri. Mungkin jika orang lain berada pada posisi kamu, orang lain itu juga akan melakukan hal yang sama yang kamu perbuat. Nah, terus kita tanya, kita validasi, apa sebabnya? Jadi, kira-kira kenapa sih kok kamu melakukan hal seperti itu terus? Nah, mungkin kalau dia menjawab, saya suka Bu. Nah, itu terdapat pada kesenangan yang belum dimiliki anak tersebut. Terus kalau kita undang orang tuanya,
Nah, orang tuanya kan otomatis ke sekolahan. Jadi dia itu merasa diperhatikan, mendapat kasih sayang, mendapat perhatian dari orang tuanya. Apakah itu yang dicari anak itu? Apakah kasih sayang, apakah kebebasan, apakah kesenangan? Kita pelajari dulu. Setelah itu, terus kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Nah, kalau seperti ini, keyakinan kelas apa? Nomor berapa yang kamu langgar? Kalau dia menjawab, terus kalau dia sudah menyadari, kira-kira apa yang kedepannya akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, itu supaya murid itu yang menentukan jawaban sendiri. Oh, saya harus seperti ini. Jadi timbul apa ya ini? Solusi dari diri murid itu sendiri, dari intrinsik murid itu sendiri. Setelah itu kita beri penghargaan. Oh ya, berarti kamu sudah mengetahui, kalau kamu sudah pinter nak, lakukan itu terus. Sambil anak itu dibimbing secara lebih mendalam. Seperti itu Pak Langgeng kira-kira. Bapak. Terima kasih Pak Langgeng. Monggo Pak Heri. Sekian Pak Langgeng yang tanggapan dari Bu Evi tadi. Jadi dibawa ke restitusi, dibawa ke rasa bahwa apa yang dibutuhkan anak itu kemudian menjadi keyakinan kelas tadi, di bawah itu kemudian menjadi menemukan solusi atas masalah yang dia inginkan. Kira-kira begitu Bu Evi ya. Jadi intinya kita memposisikan diri sebagai manajer Bu ya. Kita memposisikan dengan menggunakan segitiga. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bila mana tidak ada yang bertanya, bisa kita akhiri. Kira-kira masih ada yang perlu disampaikan Bapak Ibu peserta praktik baik. Terima kasih atas praktek baik yang diselenggarakan pada siang hari ini. Terima kasih Bu Evi, terima kasih Bu Sania yang telah memfasilitasi. Terima kasih teman-teman atas kehadiran, atas bantuannya. Saya selaku moderator, bila mana ada yang kata-kata kurang berkenan mohon dimaafkan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tuh. Terima kasih teman-teman. Belajar Pancasila, tanamkan. Assalamualaikum. Pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, kalian sudah berada di kelas 2. Selamat datang di kelas 2. Sekarang kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Ya. Nah, sebelumnya Bu Evi mau tanya, apa sih artinya keyakinan kelas itu? Ya, siapa yang mau jawab? Aturan ya. Aturan yang didasarkan pada prinsip atau nilai-nilai apa? Universal yang kita yakini untuk apa? Menjaga ketertiban. Kalau sudah menjaga ketertiban, bagaimana perasaan kamu? Belajar akan dengan senang, akan dengan nyaman, ya. Nah, keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif. Apa itu kalimat positif? Ada yang tahu? Nah, belum tahu ya kalian? Jelaskan sama Bu Evi. Kalimat positif itu kalimat yang tidak memuat unsur tidak. Contoh, ya, dalam keyakinan kelas kita tidak boleh berbohong. Ya, seperti itu ya.
Nah, itu masih kalimat negatif saya. Nah, tidak boleh berbohong itu harus diganti dengan kalimat positif. Nah, bagaimana kalimat positif? Tidaknya dihilangkan berbohongnya itu lawan katanya. Apa lawan katanya berbohong? Jujur, pintar. Jadi nomor 1 keyakinan kelas jujur. Nah, seperti itu. Ya, bisa? Bisa, Leo? Bisa? Nah, kalau bisa, ini Bu Evi menguak tentang ide-ide kalian, tentang keyakinan kelas. Kalian tuangkan di sini, kalian tulis satu saja ide, nggak apa-apa. Bu, aku nggak bisa banyak, satu aja. Nanti ide-ide itu kita kumpulkan semua, kita buat kesepakatan tentang keyakinan kelas. Bisa? Setuju? Nah, sekarang dikasih Bu Evi kertas satu persatu. Ayo, sekarang keluarkan. Kalian apa? Kalian sini, sebelah sini ya, sayang. Kalian kayak apa? Keyakinan kelasnya mau apa? Jujur, apa menjaga kebersihan, apa-apa. Wis terserah kalian, ya. Iya, sih. Sebentar, dulu. Dikasih Bu Evi satu persatu. Yo. Oh, saya mau itu, Bu, supaya jujur semua, tidak berbohong. Saya mau berkata yang baik. Saya mau apa? Wes, berkata sopan, terserah kalian. Iya, wes, apa yang ada di kalian tuangkan ke dalam kertas. Yang ada lemnya nanti itu di belakang ya. Jadi menulisnya di bagian yang tidak ada lemnya, ya. Ayo. Setelah itu kalian bisa tempel ke depan satu persatu. Bisa? Bisa jujur, tulis jujur, bisa saling menghormati. Iya, ayo. Kalau sudah, ayo sini Mbak sudah, ayo ditempel papan salam. Oke, sebelah sini. Oke, ayo. Ya. Berarti ya. Oh, balik. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Oke, ayo, siapa lagi? Bisa? Ayo, yang lain, ayo. Ya, saling menghormati. Bisa. Oke. Sini. Bawahnya nggak bisa, ayo. Di atasnya nggak bisa. Oke, terima kasih. Sudah ketemu semuanya? Iya, itu sama Bu Evi. Tidak apa-apa. Tuh, ini ada. Sudah selesai semua?
jujur lagi. Nanti yang hampir sama diambil guru ya, tak apa-apa ya, karena untuk mewakili satu. Ya, kan sama-sama jujur berarti diambil Bu Evi salah satunya yang kata-katanya sama ya. Ini jujur sama Bu Evi, jujur, menjaga kebersihan, jujur, menghormati, saling menghormati, jujur, berbicara sopan, kejujuran, menghormati teman, saling menghormati, berkata jujur. Nah, tolong ini menjaga kebersihan, ini berbicara sopan, ini kita ambil nah, ini sudah kita ambil kesimpulan. Ini ada jujur, satu ya, menghormati teman dan guru, dua, menjaga kebersihan, datang tepat waktu, terus mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, dan saling membantu. Ada 6 sudah. Nah, kalian sepakat dengan ini? Dengan keyakinan ini? Pertama, jujur, saling menghormati, iya, menjaga kebersihan. Terus apa lagi tadi? Datang tepat waktu. Terus apa lagi? Menghormati orang lain, sopan ya. Jadi kalau kalian sudah sepakat dengan 7 ini, 7 keyakinan kelas ini, kalian tepuk sebanyak 7 kan? Lanjut. Di dalam dada, profil pelajar Pancasila.